Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas dari Ulet Intertap Kalongan. Tolong salon monitor agak dikeraskan sedikit biar terdengar kula. Salon sing wonten panggung. Monggo. Saya uga senderek ngangsung tentang ayat Yusuf 52 wa ma ubaru nafsi inna nafsa lamatu bisu ila ma rahima rabbi. Ingkang kawula takenke seperti apa sih ibadah yang masih pakai nafsu atau masih nafsu. Yang kedua, seperti apa sih wujudnya nafsu itu? Dan yang ketiga, apakah nafsu itu bisa kita bunuh atau kita sirnakan? Mudah-mudahan tausiah dari Gus Mulasan nanti benar-benar disertai hidayah datang Allah Subhanahu wa taala sehingga dados maul hayat ilmu amal istiqomah pada diri kita semua yang hadir di hadal majelis maupun yang di luar lewat live. Saking kawula, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Yusuf ayat berapa tadi? Lupa. 52. Di situ ada wahyu Allah, wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'amaratum bisu. Yang ditanyakan adalah ibadah. Ibadah itu ada macam dua, Pak. Mahdhaf dan ghairu mahdhaf. Murni dan tidak murni. Yang murni contohnya sholat, zakat, poso, haji, baca Quran, tahlil, apapun. Sedekah, nyantuni anak yatim, nyantuni orang-orang tua. Itu ibadah murni. Yang tidak murni contoh kerja, makan, minum, apapun. Pertanyaannya, ibadah yang ada tendensi nafsu itu yang bagaimana? Bon. Yang kedua, wujudin nafsu itu sing kados pundi. Yang ketiga, apakah nafsu itu bisa dibunuh? Bon, kalau jawab. Ada dua golongan manusia. Di dalam kitab Hikam itu Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan. Pertama disebut ahli hijab. Kedua disebut ahli syuhud. Siapa ahli hijab? Ahli yang hatinya ini hati kita masih tertutupi oleh wujud-wujud sakliyane Allah terhadap Allah. Akhirnya yang nyata, segala hal apapun yang tampak dan nyata di depan kita itu bukan Allahnya, tapi makhluknya. Inilah disebut ahli hijab. Contoh saya. Umpama saya sholat. Yang tampak dan nyata di dalam mata hatiku bukan mata dohir loh ya. Yang melakukan ini saya meyakini, saya merasa saya yang bisa melakukan. Berarti kewujudan saya sebagai makhluk telah menutupi hati saya pada Allah. Akhirnya yang tampak, yang nyata, yang bisa melakukan sholat itu adalah saya. Bon, contoh. Inilah salah satu ibadah
yang teridentifikasi kepentingan nafsu. Inilah satu ibadah yang terinfeksi dengan kepentingan nafsu. Ingat, nafsu itu masuk di dalam hati jenengan tidak hanya ketika saat duweni keinginan yang maksiat secara syariat saja. Enggak. Nafsu juga masuk di dalam kepentingan keinginan kita secara syariat melakukan ibadah apapun. Intinya nafsu nek ngeten. Inna nafsa la amaratum bisu, ngejak elek nang Allah, ngejak lali atimu nang Gusti Allah. Ngajak nyadarno ati sampean supaya makhluk itu yang berperan, itulah nafsu. Ini tujuan nafsu. Allah katakan dalam surat Ibrahim, yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Nafsu atau bolo-bolo tentarane nafsu iku ndadekake menjadikan hatimu bersukaria dengan kehidupan kesenangan dunia, sebab dengan begitu alal akhirah Anda akan melalaikan urusan akhirat atau urusan pada Allah. 2, wa yasudduna an sabilillah wa yasudduna an sabilihi wa yasudduna an sabilillah, artinya nafsu itu akan selalu menghalang-halangi hatimu untuk tidak berjalan di atas jalan Allah. Contoh, kula salat dikatakan tidak jalan Allah ning buriku sebab ono calon apa? Mbuh calon mantu, mbuh calon mertua, mbuh calon garwa. Wis dari bacaan tak fasih-fasihno. Ada loh Pak golongan yang seperti ini ada. Biar dilihat orang. Lah ngono toh? Biar orang lain simpati. Biar orang lain mujo kalau kita wong soleh, padahal awak dhewe wong toleh, gak soleh tapi oleh. Bukan mursyid tapi mursal. Udah terlepas karena orang, tidak karena orang. Masih di luar jalan Allah, awak dhewe sholat. Tendensi saya supaya saya banyak pahala buat sangu besok hari raya hari kematian ini Pak, supaya aku mlebu surga. Loh, ini di luar lillahi ta'ala, di luar fisabilillah. Lah nafsu itu selalu menghalang-halangi jenengan. Ojo lakononi, ojo kok lakoni, jangan kau lakukan itu. Nyun sewu. Ketika digelar keterangan pengajian ilmu tauhid ini, angge sampean. Ojo udan kok teles. Ojo budal. Jangan. Itu ajarannya gak bener. Mosok ajaran itu kok yo seperti itu. Lah nafsiku ngalang-alangi, macam-macam oleh ngalang-alangi. Kadang-kadang jenengan iki asalnya temane banyak, ketika saat jenengan iki melakukan mlebu ning kene ilang. Wis gak dikonco wong, gak dikonco teman. Kadang-kadang garwa sendiri dijadikan nafsu untuk menghalang-halangi jenengan. Wis. Yang ketiga, wa yabghunaha iwaja. Nek tadi menghalang-halangi. Sekarang membengkokkan. Wa yabghunaha iwaja. Jenengan sudah
dikasih tahu cara kholwat yang benar, tolong biar kau ketika solok bisa wusul pada Allah, tolong lepaskanlah nafsu di dalam dirimu, sifat basariyah yang melakukan, lepaskanlah keakuanmu yang melakukan. Ngoten niku nafsu gak gelem, Pak. Akonono yen dikir-dikirmu, akonono yen kholwat iku kholwatmu. Lah ini Pak yang menjadikan terhalangnya, tertundanya si salik ketika solok menuju kewusulan Allah seperti ini. Jadi tanda kalau nafsu itu masuk di dalam ibadah sederhana. Hati jenengan ada rasa keakuan jenengan yang bisa melakukan. Itu jelas. Tondo kalau itu nafsu. Sebaik apapun ibadah murni yang Anda lakukan, sepanjang zaman pun ibadah murni yang jenengan lakukan, jikalau itu masih ada kepentingan nafsu, habitat a'maluhum wa ma lahum min nasirin. Percaya gak percaya dudu urusanku. Di mata Allah pada dasarnya ketolak sebagai ibadah makbulah pun boten saged. Makanya mengapa kita memakai insya Allah? Karena nggak tahu diterima apa enggak. Kok tahu itu diterima? Gak mungkin ngomong insya Allah. Sama halnya gini. Sampean kalau ditanya, berhubung sampean ada di kejadian ini tadi waktu ngaji, hujan nggak? Sampean gak mungkin insya Allah hujan, gak mungkin. Karena sampean tahu kalau ini hujan. Gak mungkin sampean insya Allah tadi itu hujan. Padahal Anda tahu sendiri kalau ini hujan. Beda mereka yang belum tahu. Enggak tahu ya, hujan atau enggak. Berarti insya Allah enggak. Insya Allah hujan. Nah ini kan masih mamang toh. Makanya mengapa kita selalu disuruh mengatakan insya Allah. Karena tetanda kalau hati kita masih buta pada Allah. Ini namanya tahalli, Pak, ya. Perbuatan ibadah yang seperti ini yang teridentifikasi nafsu, ada kepentingan nafsu, itu disebut tahalli. Dalam tauhid disebut tahalli apa? Hukum yang terjadi dalam keimanan hati kita, yaitu rasa. Mengimani, merasakan kalau kita yang melakukan, yang bisa melakukan. Makhluk ini yang melakukan. Nek cocok ya seneng, nek gak cocok ya susah. Inilah kalau dalam kitab hikam ini dikatakan siapapun hati jikalau terkuasai sifat basariyah, sampai kapanpun Anda akan buta pada Allah dan tidak akan menemukan kedamaian yang hakiki. Sebab kedamaian yang hakiki adalah ketika saat jiwa itu bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kedamaian yang hakiki. Bon. Terus wujudnya nafsuku yang bagaimana? Innahu sak temene nafsu utawa setan lakum kedue sira kabeh iku aduun mungsuh mubinun kang nyata. Ndi wujud nyatane nafsu? Pun kula contohaken kula mawon. Apabila di dalam hatiku itu duduk di takholli dalam pengajian ini,
otomatis hatiku yakin merasa kalau saya yang memberikan tausiah atau petunjuk. Dalam hatiku yang ngakoni saya yang bisa memberikan petunjuk, maka wujud batin nafsu dalam diri Anda, diri saya, itulah nafsu. Wujudnya dohir, nafsu dalam diri saya adalah yoiki wujudnya kelason. Yoniki nafsu. Mahuwa an nafsu? Dikatakan itulah Azazil. Mahuwa Azazil? Siapakah Azazil? Iblis. Berarti kelason iku iblis. Bisa. Jadi wujute nafsu secara batin, rasa sing ana ati sampean, manakala keakuan sampean iki merasa bisa melakukan, itulah wujud nafsu batin. Lah wujud nafsu dohir, ya wujud dohir jenengan kali kula iki. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ketahuilah dia alladzi nafsu iku yuwaswisu fi, iku yuwaswisu selalu ya toh bisii fi sudurinas ing dalam atine dodone menungso. Lewat apa? Nafsu bisii dateng dodo sampai kali kula sebagai manusia, yaitu sing dimaksud hati. Minal jin nantiwan nas, lewat jin atau lewat manusia. Jin berarti secara batiniah, nas yaitu wujud dohir jenengan. Itu kalau hati duduk kholi. Hati duduk di tajali beda, Pak. Nafsu artinya adalah diri atau ingsun atau aku, bahasa Arabe ana. Tinggal ana yang ada di dalam hati sampean lari kemana? Kalau lari ke tajalli berarti insune Allah. Kalau lari ke takholi insune makhluk. Sing dimaksud nafsu dari sudut manakah jenengan iki bertanya? Oh, yang dimaksud nafsu dari sudut pandang umumnya. Kalau pandang umumnya nafsu yang tertuang di dalam surat Yusuf tadi ngejak elek berarti nang ketakholi. Niki selain Allah. Athur hatta zurtumul maqabir. Kalau yang dimaksud nafsu itu adalah makhluk, dia itu berpisah dengan kau ketika kau ini tinggalkan dunia. Dalam surat Al-Hijr ayat 38, 39, 40. Nafsu bisa diterjemahkan iblis. Ketika saat iblis sudah dicap oleh Allah sebagai makhluk yang khianat, iblis minta penangguhan dua terhadap Allah. Minta izin dua terhadap Allah. Pertama, tidak dibunuh jikalau tidak datangnya hari kiamat. Kedua, diizinkan untuk selalu menjerumuskan Adam dan anak putu Adam di dalam kesenangan dunia. Apa Allah jawab? Ya, silakan. Berarti kalau dilihat dari sini, iblis gak salah, Pak. Karena diizini oleh Allah. Malaikat ditugasi Allah membawa hidayah. Iblis ditugasi Allah
membawa ajaran untuk menyesatkan jenengan kali kula. Jenengan akan berdamai terhadap iblis kalau jenengan sudah sampai pada tauhid la ilaha illa ana. Artinya tidak menyalahkan iblis, sebab iblis oleh nggodha iku sebab ya oleh izin dari Allah, seperti izine Allah jenengan pada malam hari ini dihadirkan di sini majelis. Apa bedane? Cuman kalau kita ngomong masalah dari sudut kacamata dohir, nafsu itu nggodhone kita anggap nggodha iku mesti ono jalur maksiat. Lah ngoten nggih. Nek jalur taat bukan nafsu. Pak nyun sewu. Tadi kan sudah saya katakan. Jenengan seneng ngelangi kali sing cethek apa sing jero? Sakersa sampean. Kali sing dangkal apa yang dalam terserah jenengan. Sakerso. Orang kalau hatinya sudah dididik oleh Allah anta wa ana tauhid, mesti jero segarane. Pandangannya luas, tidak hanya memandang makhluk, dia sudah pandangannya yusyahid annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Hanya memandang segalanya itu hanyalah Allah. Dari sinilah saya katakan tadi, jikalau jenengan sudah di zona sini, Anda nggak akan menyalahkan nafsu atau iblis. Sebab iblis itu oleh nggodha memang dapat restu dari Allah. Dapat restu. Tapi satu hamba Allah yang tidak bisa iblis plesetkan. Kapan hamba ini? Al-Hijr ayat 40 Allah katakan, illa ibadaka, kecuali hambamu ya Allah yang tidak bisa aku plesetkan. Minhum iku setengah saking ibad al-mukhlasina, utawi piro-piro wong kang den pilih. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Siapakah hamba yang dipilih? Dijawab dalam surat Az-Zumar ayat 18, yaitu alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Dialah orang-orang yang hatinya sudah mendengarkan ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid, la ilaha illa anta wa ana, dia beriman, fayattabi'una ahsanahu, lalu dia amalkan berbentuk khalwat, zikir terus menerus. Kapankah hamba yang seperti ini ada pada diri kita? Jawabannya ada dalam hatimu masing-masing. Allah tidak akan mengunci hati seseorang dari hidayah Allah manakala hamba itu akan selalu percaya setiap wahyu-wahyu Allah. Orang yang sudah percaya terhadap wahyu Allah, pasti dia akan percaya atas pertemuan terhadap Allah. Orang yang sudah percaya dan mempunyai keinginan hanya bertemu pada Allah di dunia ini, itulah orang-orang yang teladani kanjeng Nabi. Allah katakan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, mana sih teladani kanjeng Nabi yang bagus? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Berupa di mangkana yarjullaha, terhadap orang yang hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah. Terus caranya bertemu Allah itu bagaimana? Al-Kahfi ayat 110 dibuka. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadatihi rabbi ahada. Dua persyaratan yang wajib hamba
berikan terhadap Allah untuk bisa bertemu Allah di dunia ini. Pertama, jenengan wajib fal yakmal amalan soleh. Hati harus tumandang, hati harus berlaku soleh di mata Allah. Itulah yang dimaksud dzikir. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Anda harus tinggalkan perbuatan syirik. Artinya janganlah ketika saat jenengan beribadah apapun, hatimu itu menduakan Allah dengan dirimu. Jangan. Artinya jangan kau merasa kau yang bisa melakukan. Itulah yang disebut Anda ini telah meninggalkan alam dunia menuju Sidratul Muntaha, disebut Mi'raj. Niki. Itulah jenengan kalau sudah tinggalkan dunia sampai iki naik pesawat, naik terus ke atas, nanti wujudin dunia mboten wonten, akan tiada di mata dirimu. Jadi mboten saged Pak, nafsiku sampean pateni. Sing saged mateni ku namung Gusti Allah. Pandangan hakikat ketika jenengan iki sudah lepas roh dengan jasad, disitulah lepase matine nafsu dalam dirimu. Selama roh ini masih dikandung badan, mohon maaf, selama itu wama ubarri'u nafsi, belum aman. Nafsu itu masih ada pada diri jenengan. Tapi kalau dilemahkan, boleh. Lemah sudah. Secara syariat, nafsu atau iblis matinya nanti kalau sudah menghadapi kiamatul kubra. Dunya saisine diringkes Gusti Allah. Udah. Yaitu matine nafsu. Disitulah nanti kita akan menghadapi yaumil hisab, di mana seluruh nafsu, seluruh iblis nggak bisa disalahkan. Jenengan sesuk iku ndak wonang iblis. Gusti kula mboten salah, kula kesesat iki gara-gara iblis. Terus iblisnya ya bantah. Wis ngerti aku nyesatno, lha apa manut aku? Manut Gusti Allah lewat malaikat apa? Lapok mau nganut aku, ngoten ndak? Enggak bisa Pak. Intine iblis gak iso disalah. Makanya sebelum itu terjadi tak urai niki. Otomatis urusan jenengan iki mang percaya atau tidak, sadar atau tidak sadar, itu bukan urusan saya. Ingatlah satu sisi sebetulnya, tadi kan saya sudah menganggap jenengan itu adalah saudaraku yang melebihi saudara kandung. Tidak menganggap orang lain. Tidak. Buktinya mana? Inilah apa yang kusampaikan, laksana jarum di tengah masyarakat yang tajam. Artinya jarang para ulama yang mau untuk menyampaikan hal ini. Karena apa? Kebanyakan itu ditolak. Kebanyakan itu enggak diterima. Saya gak butuh pengikut banyak atau sedikit, enggak. Itu bukan ukuran saya. Ukuran saya cuma satu. Iki le kebenaran dari Allah. Terimalah dan amalkanlah. Sudah cukup situ. Gak ada lebihnya. Gak ada lebihnya. Gak ada apa yang kuharapkan terhadap diri jenengan Pak. Gak ada. Cuman satu. Piye ruhaniyah jenengan iki ning dunya sampai akhirat iki estu betul-betul punya akhlak ing ngersani Allah. Hanya itu. Tidak ada yang lain. Jikalau apa yang sudah kami hidangkan itu dianggapnya di hati jenengan gak klik, itu ya mohon maaf. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Saya tidak bermaksud
datang itu untuk menyalahkan ini, menyalahkan itu, membenarkan ini. Tidak. Cuman satu tugas kami. Illa mubasyiron wa nadhiron. Cukup di sini. Jadi pertanyaan 3 tadi sudah kami jawab, bahwasanya yang terakhir nafsu itu tidak bisa dibunuh tapi dilemahkan. Tapi nafsu yang berujung pada tajalli apalagi? Oh iku Allah ya. Insuni Allah. Sifat Allah bagaimana? Di samping wujud, kidam, bakok, kekal. Lah niki. Nggih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alwi dari Pemalang. Saya mau bertanya Gus, tapi maaf ini di luar tema. Saya pernah bermimpi bertemu dengan Gus, dan di situ saya bertanya bagaimana agar cepat bisa wusul. Tapi di situ Gus hanya memberikan pin bintang yang berwarna kuning keemasan. Setelah itu Gus pergi untuk mengisi pengajian, dan pas kembali di situ Gus memijit punggung saya, dan Gus itu menjelaskan oh ini ada 12, tapi di situ saya sudah terbangun Gus. Pertanyaan saya, apa maksud dari pin bintang kuning keemasan dan pink, 12 apa? itu? Pink, Pak. Pin bintang yang ada di baju. Yang pin bintang. Ya, pin bintang warna kuning keemasan. Dan apa itu yang dimaksud 12 itu? Ya, cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat Allah mempertemukan si A dengan si B, kejadian takdir seperti ini, baik itu berbentuk mimpi atau tidak mimpi ya tidak mimpi berarti seperti ini kasunyatan itu nggak ada bedanya. Itu ada maksud Allah. Itu jawabannya di dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad dalam Gusti, katakanlah kepada umatmu, sendika dawuh kados pundi ingkang kula sampekake dhateng umat kula. In kuntum tuhibbunallaha, jikalau umatmu ingin betul-betul menjalin cinta dengan benar terhadapku. Iki Allah. Fattabi'uni, sing dawe Allah iku ditirokno Kanjeng Nabi. Jikalau kamu sekalian ingin betul-betul ingin menjalin hatimu cinta terhadap Allah, fattabi'uni, ikuti caraku. Lho ngoten lho. Kata Rasul, ikuti ajaranku. Wahai umatku, janganlah kau mengikuti ajaranku di jalur syariah saja, sebab itu hanya jasmaniahmu. Lah sementara ibadah yang berbangsa ruhaniyah itu adalah dinu tauhid hakikat ini, maka terimalah juga. Ngoten lho Pak.
Jikalau kau betul-betul mengikuti semua apa petunjuk dan ajaranku, maka yuhibbukumullah, yuhibbukum, mongko nyun sewu bakal nrimo cinta sampean sedaya sapa Allah Gusti Allah. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai dirimu. Allah akan menerima cinta jenengan terhadap Allah. Sebab apa Allah menerima cinta sampean? Sampai lali rokoi. Oh, Pak Tiling nong. Sebab jenengan telah meninggalkan cinta hati sampean terhadap hubbus sahawah. Makanya ada lagu gini Pak. Mungkin ibu iki sing iso nyanyi. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Ada lagu seperti itu. Sing menyanyi perasaan kula niku wong wedok. Artinya apa? Kita memandang istri atau calon istri kita, Pak. Walaupun orang lain memandang tidak sama dengan kita memandang. Artinya apa? Ada kalanya seorang wanita itu cantik buat saya, belum tentu orang lain itu mengatakan cantik. Loh. Allah menjatuhkan sifat jamilah, cantik buat kita. Jangan kau tetapkan cantiknya itu jatuh pada makhluk. Cantiknya itu jatuhnya pada hidup yang ada pada seorang wanita. Begitu juga sebaliknya. Nah, inilah maksudnya mencintai karena Allah. Karena Allah. Pertanyaan pin tadi loh ini. Mengapa Allah itu kok menerima cinta sampean? Karena jenengan ini sudah mau, sudah berani megat cintane ati pada selain Allah yang sudah kita cintai tadi. Mana hubbus syahwah itu? Pertama, ning Quran minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Buat kita semuanya adalah garwa, anak, dunya brono. Dunya brono itu sandang, pangan, papan, kehormatan, jabatan, kedudukan, wis apapun. Itu dunya brono. Tadinya hati kita itu bergantung pada hal itu. Tapi sekarang tidak. Bergantung pada hidup Subhanalladzi, zat yang maha suci yang menguasai kesenangan dunia. Lah, ini hanya bisa dilakukan orang-orang yang sudah memegang wasilah khusus pada Allah. Itulah yang kusebut sebagai wahwa adzikru bisiril asrar. Orang-orang yang sudah memegang hatinya dan melaksanakan dzikir sirul asrar. Sebab hanya lewat dzikir inilah akan yakfur bitaghut wa yu'min billah, melepaskan, meninggalkan taghut selain Allah, wa yu'min billah, gecokan rapat dengan hanya pada Allah. Jadi pin bintang wau artinya fattabi'uni, ikutono ajarane Kanjeng Nabi. Sampai kapan? Sampai mati. Buka juga di dalam surat Al-Hijr ayat 99. Bagaimana Rasulullah memegang teguh ajaran ini sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin,
memegang, menyembah hanya pada Allah itu sampai datangnya kematian. Hati jenengan berzikir itu sampai tinggalkan dunia. Ibu-ibu di rumah sambil masak, apa sih salahnya hati berzikir? Bapak-bapak juga begitu waktu kerja, apa salahnya hati sambil berzikir? Yang ku maksud zikir sadar, ingat kalau sing nglakoni bukan jenengan tapi urip ning awak jeneng, itulah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ku maksud zikir. 12 iki nomor jaran, Pak. Leres nggih. Nek kitab apa jenenge arek? Kitab apa sing geng rames-rames iki jenenge? Hoihu. Wawe. Nek kitab wawe iku muncul nomor 12 iku nomere jaran. Dulu zamane togel-togelan iki lho Pak, lah ngoten nah, nomere jaran. Pun. Apa maksud jaran? Jaran mana? Apa maksud angka 12 ini, Pak? Nyun sewu, syuhudul wahdah fil kasro. Sebetulnya ada di situ. Atau syuhudul kasro fil wahdah. Pengertiannya apa? Nyun sewu. Sebelum ini sejarah. Sebelum Nabi Musa sowan ing ngersane Gusti Allah, diterima Gusti Allah, Nabi Musa itu disuruh Allah berguru terhadap Nabi Khidir. Nabi Musa niku ahline ilmu syariat, Pak. Nabi Musa. Sementara Nabi Khidir ahli ilmu makrifat, hakikat makrifat. Lah Nabi Musa disuruh untuk berguru Nabi Khidir. Lah Nabi Musa bertahun-tahun madosi berjalan menuju ketemu supaya kepada Nabi Khidir. Akhirnya dijawab oleh Allah di saat ketemu nih air asin dan air tawar. Dua sungai yang bertemu, disitulah Nabi Khidir bertemu, Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Terus Nabi Musa dawuh, ya Nabi Khidir, kalau ingin ngaji, ingin belajar ilmu tasawuf, ingin belajar ilmu hakikat makrifat, datang jenengan. Oh iya. Tapi Musa, selama awakmu fanatik dengan ilmumu berarti pengetahuan beliau Nabi Musa di dalam ilmu syariat. Bila mana kau fanatik menjawab semua fasal-fasal yang kuajarkan tentang ilmu tasawuf niki, kau pasti menolak. Berarti tertanda kamu harus pisah sama aku. Nabi Musa bersikukuh mengatakan tidak. Pun, ayo dicoba. Ngomong. Ketika Nabi Khidir minum kopi, dia ngomong, aslinya gak ngunu, tapi maksudnya kok ngunu. Musa, munculnya pahit itu bukan dari makhluk kopi, tapi songko urip, songko Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhubung Nabi Musa niku membawa dasaran ilmu syariat, bantah Pak. Oh nggak bisa. Munculnya pahit itu dari kopi. Munculnya manis itu dari
gula. Artinya jikalau jenengan gak minum kopi, wedang kopi, yo gak terasa manis dan pahit. Sebab Nabi Musa pakai logika. Yang kedua, sebab meripat atine Nabi Musa gak bisa melihat wujud Allah di dalam dan di luar kopi. Akhirnya bagi Nabi Musa yang nyata, yang wujud itu adalah makhluk berupa kopi dan gula. Sakit sambung? Aslinya bukan niku, contohnya Nabi Khidir ngombe kopi enggak. Nabi Khidir iku mlaku-mlaku ambek Nabi Musa ketemu arek cilik, langsung dipateni ambek Nabi Khidir. Berhubung Nabi Musa atine iku wuta, akale nggawe dasar ilmu syariat, jelas sing mateni iku Nabi Khidir. Makhluke. Nggak bisa beliau itu, Nabi Musa itu memandang Allah. Nggak bisa. Karena hati Nabi Musa ketutupan ambek wujud makhluk sing berupa Nabi Khidir. Akhirnya protes. Padahal secara syariat ini belum diberikan tahu apa maksudnya. Belum lagi diterangno langsung nolak. Niki Pak. Wis. Terus Nabi Khidir dawuh, Musa, pisah hai Musa. Ngarakno gegeran ae awakmu iki. Oh, mboten kula pingin temen makrifat nang Allah. Estu temen. Ya wis, tak wani kesempatan maneh. Akhirnya Pak, nggak kesempatan. Nabi Khidir njupuk jeruk. Contohnya mawon, Pak, tapi duduk jeruk ning Quran senes jeruk contohnya. Ibarat mawon. Terus jeruk iku kepina metu anu nang meripat akhirnya perih. Nomor siji, nomor loro ketika dimakan Nabi Khidir dawuh, meripatku diperi Allah. Tolong sing dereng nyantol pun diteruske. Disimpen ae sik. Ojo protes sik, cek gak kaya Nabi Musa. Iki le wujude Allah. Sak jerone legi mau. Kaget Nabi Musa. Karena Nabi Musa melihat kulite jeruk sing garakno meri, isine jeruk sing garakno nglegekno rasa legi. Protes. Artinya apa? Ketika saat Nabi Musa dijak nyebrang sebuah pulau, itu Nabi Khidir nyuwun tolong terhadap orang yang punya kapal. Negosiasi bayar berapa? Katakanlah bayar 100. Oke, bayar. Umpama bayar. Padahal itu ditolong. Lah ketika perjalanan, di tengah perjalanan Nabi Khidir iku bolongi kapale wong kuwi mau. Akhirnya kapale bocor, kelebon air, kemasukan air tenggelam. Nabi Musa langsung muring-muring. Der, muring-muring nak nyeluki kan saenake dhewe. Der,
Iki wong wis nulung awak dhewe diterke nang nggone tempat penyeberangan kok malah kok rusak kapal. Rasa terima kasihmu di mana? Niku gurune dibentak-bentak, Pak. Nabi Khidir nggih adem atine ambek rokokan. Musa, berhubung kamu itu selalu pakai logika, tidak mau pakai hatimu untuk memandang yang hak, itu siapa? Seperti itu terus. Dia tahu, kamu sudah saya kasih kesempatan, tapi kamu masih bantah. Pak, tinggal Nabi Khidir kayak kesempatan satu kali lagi. Jikalau ini nanti dilanggar, perpisahan itu pasti terjadi. Maunya Nabi Khidir tidak mau. Tapi karena dipaksa oleh Nabi Musa, terus ingin sekali lagi. Kasih kesempatan saya satu kali lagi. Oke, masuklah Pak dalam satu kaum. Di mana kaum itu nek miturut Nabi Khidir, jamun aku, hormatono aku sebab aku iku nabi. Aku iki kiai. Aku iki ulama. Yo sambutan sing meriah, sambutan aku, hormatono aku. Iki pandangane karepe Nabi Musa. Artinya Pak, siapapun kita, manakala alim ilmu dohir, tapi ilmu batin, ilmu tauhid rohaniyah kita tidak punya pengetahuan, siapapun kita pasti seperti itu. Contohnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Boten purun Pak kaum itu jamu, boten purun. Dijarno. Terus ujuk-ujuk tiba-tiba ada pagar. Nah, apa namanya gitu Pak? Apa garang namanya? Pagar mau roboh. Nabi Khidir langsung membetulkan pagar yang mau roboh. Nabi Musa nguasi aja. Lah iya, lalapo Khidir iku. Kaum wis gak jamu, gak ngurmati, kok malah bantu dengan bentuk membetulkan pagar yang mau roboh. Bantah. Wis Musa, kita tidak sejodoh. Kau selalu protes saya dengan apa yang Allah ajarkan lewat aku dan langsung dipraktekkan. Artinya apa Pak? Ilmu apa yang sudah dibahas tadi. Jangan cukup hanya jenengan pahami. Akan tetapi tidak sampai amalkan. Bentuk wa amilus solihah jenengan tidak hanya amanu tapi juga harus wa amilus solihah. Bentuk amilus solihah jenengan tolong jogonen ati sampean hubungan langsung pada Allah lewat zikron kathiron sejati de eling. Artinya tidak memandang tempat dan waktu, keadaan. Hati jenengan selalu ilingo nang Gusti Allah. Maksudnya eling sedaya apa wae, semua apapun yang terjadi itu bersumber dari Allah, tidak dari makhluk. Pun niku sing kedah sampean rasa ning ati sampean. Yun sewu. Akhirnya Nabi Musa Nabi Khidir dawuh sebelum perpisahan Musa, selama kamu masih bantah, selama itu tidak akan bisa masuk ilmu ini, apalagi ngelakoni. Sebelum kita pisah Musa, tak terangke ya maksudnya. Ngene lho.
Mengapa Allah tadi membunuh anak kecil? Karena jikalau tidak dibunuh, anak kecil itu nanti akan mengkafirkan kedua orang tuanya. Iki jawaban cara syariat, Pak. Jawaban secara hakikat, faktulu anfusakum. Niki. Rasa rumangsa ning ati sampean, sing rasa iku lungguh nang takholi, nek gak langsung sampean tebas. Tebas iku sampean lemah, no, boleh jenengan wau katakan dibunuh. Tapi gak iso mati. Sampean ilangi, sampean nafekno rasa keakuan sampean kali kula. Nek gak sampean pateni rasa keakuan sampean kali kula, maka roh ini akan menjadi roh yang kufur ing ngersane Allah. Dengan menyandang syirik khafi. Syirik yang amat halus. Contoh, saya merasa bahwasanya yang memberikan petunjuk ilmu itu adalah saya, Klason. Berarti saya telah teringgapi hati saya syirik khafi. Ya ini bahaya. Inilah yang Allah terangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 54. Ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum. Wahai kaumku, sesungguhnya kamu adalah orang-orang golongan yang mendolimi dirinya sendiri. Dengan bentuk apa? Bittikhatikumul ijlah. Menjadikan sesuatu yang bukan Tuhan dituhankan. Bentuknya apa? Kalau bahasa syariat, al-ijlah itu adalah anak sapi. Bahasa hakikat, contohnya saya tadi menyamakan diriku terhadap Allah dengan bentuk merasa saya yang bisa memberikan tausiah ini makhluk. Bon. Oleh sebab itu bertobatlah, fatubu ila bari'ikum. Bertobatlah. Caranya bagaimana? Faktulu anfusakum. Patenono keakuanmu sebagai makhluk yang wujud, sebagai makhluk yang bisa melakukan ini dan itu. Bon, itulah maksudnya. Jikalau tidak, rohmu itu nanti di mata Allah akan menjadi kufur. Yang kedua, mengapa saya lubangi kapal itu? Karena kapal itu nanti akan, jikalau tidak kami tenggelamkan, kapal itu akan dirampas oleh bajak laut. Artinya apa, Pak? Mohon maaf. Wahai Anda saudaraku yang kaya, Allah menghanguskan seluruh kekayaanmu. Bersyukurlah pada Allah. Sebab kekayaan itu yang nantinya akan menjerumusmu, menjerumuskan hatimu di dalam jurang nafsu. Berterima kasihlah jikalau kekayaanmu itu dihapus oleh Allah, akhirnya Anda menjadi orang yang miskin. Wahai orang yang punya jabatan, punya pengaruh, punya pengikut yang ribuan, jikalau Allah menghapuskan semuanya itu, bersyukurlah Anda. Karena itulah cara Allah untuk menyelamatkan jiwamu dari pengaruhnya kehidupan dunia itu. Itu kalau sadar. Itu kalau sadar. Wahai saudaraku yang miskin, yang tidak punya apa-apa, bersyukurlah atas kemiskinanmu. Karena dengan kemiskinanmu Anda tidak merasa menjadi orang kaya. Sebab yang kaya itu cuman Allah. Berat nih Pak nih? Berat. Tapi itu tidak akan berat bagi panjenengan manakala jenengan iki fa'budun. Nyembah sampai sudah benar, nggak akan pernah terasa berat. Kembali kepada pertanyaan 12.
Ya 12 ya tadi. Leres ya? Leres. Pun ngeten Pak. Angka 12 iku 1 dan 2. Satu menunjukkan sifat ahadnya Allah. Dua minangka sifat sifat ahadiyah Allah. Artinya apa? Proses untuk menuju ke satu. Proses jenengan kali kula untuk menuju ke Allah. Harus menafikan dulu yang banyak tadi. Jadi angka 2 itu menunjukkan makhluk. Angka 1 menunjukkan Allah Khalik. Artinya sebelum kita sampai ke angka 1, terlebih dulu dalam hati kita ada banyak selain Allah. Itulah hapusen. Syekh Ibnu Athaillah dawuh di dalam kitab Hikam satu makalah, idfin mendemo sira wujudaka ing wujud sira fi ardil humuli ing dalam bumi humul, bumi kefanaan. Artinya pendemen rasa keakuan makhluk yang banyak itu di dalam bumi kefanaan, artinya khalwato uzla, dengan membawa dzikir sirul asrar, baru ini proses ahadiyah, baru bisa menuju ke ahad. Bukan 12 iku gambare jaran, iku lak wawelaan. Tapi maksud yang seperti ini, jenengan ini di samping patuh dengan ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid terus menerus, dengan cara itulah jenengan ini bisa memegang tali Allah. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Akhirnya sampailah pada angka yang 1. Suhudul wahdah fil kasroh. Masuklah ke tunggal di dalam yang banyak. Suhudul kasroh fil wahdah. Masuklah kau di dalam tunggal lewat yang banyak. Artinya Pak, sedaya banyak iki jeneng makhluk. Anda akan bisa nuju ke ahad Allahnya. Wakeh iku mau cecepo, wakeh iku ringkesen, hilangkan. Baru ketemu nangone sejatine urip, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah masuk di dalam ahad, masuk di dalam wujudnya Allah tunggal, maka lainnya sudah tidak ada, termasuk diri kita sebagai makhluk. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Perkara yang melihat, yang dilihat, mata untuk dilihat, semuanya itu sudah fana. Nama-nama itu akan fana. Akhirnya itulah yang disebut laisa kamislihi syai'un. Itulah satu, itulah ahad. Dalam sebuah lagu Bang Haji Roma Irama, Allah itu adalah ahad atau satu, lah ada. Kul huwallahu ahad, Allahus somad. Satu kali Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Mustafa saking Wiradesa mau bertanya Gus, untuk penjelasan untuk menghayati dan merasakan dalam diri ayat wa nahnu aqrabu ilaihi bil walid. Saderenge matur nuwun lan matur nuwun kangge masyarakat Jejar Wayang ingkang sampun mengundang Gus Mukhlason. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memahami maksud daripada ayat
wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid itu bagaimana? Dan saya itu lebih dekat daripada urat leher. Itu maksudnya Pak Bu adalah hidup. Itulah di dalam surah Al-Isra ayat 1 tadi, Subhana, Maha Suci, sapa Allah, hidup. Hidup baik yang ada di dalam dan di luar diri panjenengan itulah maksudnya nahnu itu di situ. Dan aku, kita itu lebih dekat daripada urat leher atau urat nadi. Artinya Allah itu di mana-mana dan tidak kemana-mana. Bila mana jenengan menginginkan nyata wujudnya Allah, maka fanakanlah dulu nyatane wujud ira. Saya ulang. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Maksud makhluk syahidnya adalah hidup. Zat yang maha suci yang ada dalam atau di luar dirimu. Orang Jawa mengatakan urip sejati. Jikalau hatimu ingin menyatakan wujudnya urip sejati iku, terlebih dahulu ilangono fanakanlah kewujudan iro, kewujudan makhluk dalam dirimu. Niki jeruk Pak, tak tumpuki koplok sampai kapanpun nek ketutup goblok ora ketinggal. Nggih napa mboten? Sampeyan iso delok teko nisor kayak kaca. Ada tutup sing gak iso terpengaruh menyang pendelengan sampean. Ada tutup yang tidak mempengaruhi dan menghijabi penglihatan jenengan. Apa? Kacamata. Ikulah tutup. Tapi justru dengan berkacamata jenengan ini akan nyata apa yang tertutup. Tapi selain kacamata, ya seperti ini, ya nggak bisa. Artinya, enak Pak nek gondol Pak, wis-wis. Selama di dalam hati jenengan masih merasa jenengan wujud sampai kapanpun ayat ini gak terpengaruh darang diri jenengan. Ora ono guna lan manfaate. Tapi jikalau sampai menginginkan ayat ini ada dampak di dalam hati jenengan, maka terlebih dahulu hilangkanlah kewujudan siro, kewujudan makhluk siro hilang. Terus caranya ya nopo? Untuk caranya bagaimana kita untuk menghilangkan kewujudan jenengan? Pak, jujur nggih, tak takoki jawab po, nek iya iya, nek enggak. Jenengan kalih kula niki kan makhluke pangeran toh. Sing nyiptakno kan pangeran toh. Jenengan kalih kula niki asale ora ana. Ana sebab di ana no sing ana. Adanya kita itu sebab diadakan oleh sang yang ada. Nggih napa mboten? Berarti asline kita itu tidak ada. Adanya itu seakan-akan ada jenengan.
aslinya mboten tidak ada. Gus tambah bingung aku. Wis ngeten lho maksudnya. Bali iro nang asalmu. Iki carane untuk meniadakan kewujudan kita. Kembalilah kau kepada yang asalmu. Apa? Asal kita tidak ada, ya toh? Oke. Cara kita kembali ke tidak ada asal kita. Berzikirlah sirul asror. Yaitu dzikir sing tidak terucap baik secara lesan dengan nama atau sifat, baik di lesan maupun di hati. Tapi dzikir ini hanya dirasa. Rasa itu apa? Iman yang ihsan. Di dalam ruh itu ada rasa, Pak, ada iman. Namanya rasa itu nggak pernah bohong. Di dalam ruh itu ada ihsan atau disebut wong Jawa rasa. Di dalam rasa iku ana cahaya atau nur makrifat. Rasa itu nggak pernah bohong, nggak percaya? Iki jeruk. Ben bukan kula sing ngomong. Ngono kula sing ngomong kok dikira ndadekno gero. Jenengan maju salah satu. Ibu, bapak, siapa yang masuk? Tak dulang. Enduk. Ya wis guna enduk, tak moro kula. Sampeyan dahar, sampeyan rasakno iki rasa duren apa rasa jeruk? Jeruk, Gus. Jeruk ya. Senes kula sing ngomong lho nggih. Rasa itu enggak pernah bohong. Iman yang enggak pernah salah ketika saat iman sampai itu sudah diiksan. Iman yang sudah diiksan adalah bersaksi wujudnya Allah, bukan namanya Allah, bukan sifatnya Allah. Makanya Rasulullah mengatakan antak budallaha ka'annaka taroh. Sing dipandang, sing disaksekno iku bukan namane tapi wujudnya. Qur'ane pundi yang dimaksud dzikir sirul asror? Surat topo? Al-Ahzab 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kau pada Allah dengan ingat yang sebenar-benarnya ingat. Mana yang dimaksud ingat yang sebenar-benarnya ingat? Hatimu sadar kalau semua apapun yang menterjadikan, yang berperan hanyalah Allah. Lakukanlah kembali ini ke asalmu. Jikalau jenengan sudah betul-betul dikatakan kembali ke asal, wa inna ilaihi rajiun, berarti jenengan aslinya tidak wujud. Lah, disitulah akan nyata wujudnya yang wujud. Itulah ihsan, itulah makrifat. Bukan makrifat itu si hamba itu bisa melihat wujudnya Allah. Enggak. Tadi kan hamba sudah tidak ada. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat yang ada? Berarti yang melihat yang ada hanyalah yang ada. Bisa. Tambah bingung kapok. Ngeten lho Pak, ringkese. Memangnya iki nek cara ilmu itu sondok bingung. Tapi nek wis sampean lakoni nanti bingung iku hilang. Allah sendiri yang membimbing jenengan nanti. Allah sendiri. Jikalau itu sudah jenengan terapke, jenengan sudah kefanaan atas diri Anda, yaitu tahu laksana
jeruk ini kopiahnya sudah hilang. Nyatalah wujudnya jeruk bukan wujudnya kopiah. Iki pitakoni wong bapak-bapak mulai 1 sampai 3 jangan pernah kau tanyakan pada wong ahli syariat. Temen aku berpesan seperti itu. Anda tidak akan menemukan jawaban, justru malah kau akan dihujat. Kesesat tekon di awakmu. Nantinya di situ. Dan itu maklum Pak, maklum karena kita dulu memang seperti itu prosesnya. Sebelum kita bercinta pada Allah, kita itu bercinta dulu pada selain Allah. Dan kita semuanya itu ada proses. Dan keberadaan ulama-ulama syariat itu penting. Sebagai pemahaman kita di dalam hukum syariat. Dan itu sebagai proses kita. Ya jadi salah no. Intine piye carane sikil kiwa sikil tengen melaku bareng iku kok melaku nih melaku kok indah. Ya melaku nih ya ganta-ganti lah Pak. Ojo bareng ini. Wah, indah nanti. Janganlah kau berjalan dengan kaki satu. Temen, artinya ikutilah teladan Rasulullah. Syariatnya melaku, hakikatnya ya melaku bebarengan. Wis sekarang ibu monggo nek wonten, nek gak wonten ya bonus.